Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bapa itu sungguh baik dan selalu baik bagi kita. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberkati kami dengan hari yang baru. Berkati kami Tuhan, ketika hari ini kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Walaupun saat ini kami beribadah dari rumah ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati hingga ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus ada di mana-mana, di gunung, lembah, dan di mana saja. Mari kita bernyanyi bersama, Kudaki-daki gunung yang tinggi. Terbang
Yesus itu sayang kepada kita, seperti tertulis di dalam Alkitab. Kita akan dengarkan firman-Nya. Sebelumnya adik-adik, kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami masih bisa melakukan ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu, ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah pintu hati kami Bapa, agar firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Berkati juga kakak guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari nats Alkitab Lukas 21 ayat 4. Lukas 21 ayat 4, kakak ngambil tema kuberi yang terbaik. Nah, kakak punya cerita nih. Cerita kakak tentang persembahan janda miskin. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang beribadah di Bait Allah yang berada di kota Yerusalem. Nah, hampir semua penduduk di kota Yerusalem itu orang kaya. Pada saat pengumpulan persembahan, Tuhan Yesus dan murid-muridnya memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Mereka semua yang berada di Bait Allah memberikan persembahan yang sangat-sangat banyak. Pada saat memasukkan persembahan itu, tangan mereka tidak sampai ke kotak persembahan itu. Tangan mereka agak dinaikkan, lalu persembahan itu dituangkan. Mengapa demikian? Karena mereka ingin dipuji oleh teman-teman mereka,
lingkungan sekitar mereka. Wah, dia baik ya, dia kasih persembahan banyak kepada Tuhan. Tetapi mereka memberikan persembahan itu bukan karena mereka kurang, tetapi karena kelebihan mereka. Mereka terlebih dahulu membeli kebutuhan pribadi mereka, kayak makanan dulu, beli makanan, beli baju, beli emas, beli semua yang mereka butuhkan dulu. Baru setelah itu lebih dari belanja mereka, baru mereka memberi persembahan itu. Nah, ternyata di dalam bait Allah itu pada saat mengumpulkan persembahan ada seorang janda miskin yang terlihat sangat aneh. Pelan-pelan ya kan, jalan mau datang ke tempat persembahan itu sambil melihat kanan kiri. Ada nggak yang memperhatikannya? Karena ia malu. Pada saat gak ada yang memperhatikannya, cepat-cepat langsung ia masukkan persembahannya. Kenapa cepat-cepat? Karena ia hanya mempunyai 2 keping uang koin. Lalu cepat-cepat juga dia berlari untuk duduk. Ternyata Yesus memperhatikan si janda miskin itu. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada muridnya, sesungguhnya ya, janda miskin ini memberikan lebih daripada yang lain. Lalu murid-muridnya menjawab, Tuhan, dia kan kasih cuma 2 keping, sedangkan yang lain banyak. Ternyata kan adik-adik, Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan Yesus berkata, ia sudah janda, yang berarti tidak punya suami. Ternyata uang 2 keping yang ia punya itu bukan karena dia lebih seperti orang kaya tadi, tetapi karena ia kurang. Kenapa kakak bilang kurang? Karena ia hanya mempunyai itu dan dia belum makan karena uangnya tidak cukup untuk membeli roti lagi. Tetapi dia masih ingat Tuhan. Dia persembahkan uang itu meskipun dia belum makan. Ketika Tuhan berkata seperti itu, si janda itu menangis sampai air matanya turun, jatuh ke pipi. Kenapa ia menangis? Ia menangis bukan karena malu, tetapi dia sangat suka cita bahwasannya dia memberikan persembahan itu ikhlas. Dia memberikan persembahan itu dengan sukacita. Ia memberikan persembahan itu karena ia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga harus seperti itu, memberikan persembahan dengan sukacita. Nah, kakak ada nih mau ajak adik-adik. Nah, kakak ini ngajaknya gini. Misalnya kan, mama memberikan uang jajan nih kepada adik-adik sebesar Rp5.000. Sebelum adik-adik jajan, adik sisihkan mau berapa yang adik sisihkan, terserah. Taruh di sebuah kotak. Nah, yang kamu sisihkan itu untuk persembahan. Misalnya Senin sampai Sabtu dikasih mama uang jajan. Terus tuh kalian sisihkan untuk persembahan. Nah, hari Minggunya yang uang yang kalian sisihkan itu kalian bawa ke gereja. Kenapa kakak ajak adik-adik seperti itu? Karena Tuhan Yesus itu harus yang pertama dan yang terutama.
Nah, jadi cerita kita hari ini mengajarkan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, kakak punya ayat hafalan nih untuk adik-adik. Nanti ayat hafalannya dikirim ke grup masing-masing ya, ke grup kelas masing-masing. Ayat hafalannya terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kakak tunggu ya videonya. Nah, untuk itu sebelum kita menutup ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami mengerti, dan kami dapat belajar seperti janda miskin yang tetap setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.